Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu produk yang saya miliki ya, yaitu template kit Ruang Belajar namanya. Ini adalah untuk LMS atau Learning Management System. Cocok untuk teman-teman yang mau bikin kursus online ya, baik itu free version ataupun berbayar ya. Oke, jadi saya akan jelaskan dari awal sampai akhir ya teman-teman, lalu nanti gimana cara importnya gitu ya, dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya ya. Nah, jadi ini adalah namanya ruang guru ya, atau ruang belajar gitu ya. Ini template aja, dibangun dengan menggunakan WordPress dan beberapa plugin lainnya ya. Nah, pertama di sini teman-teman bisa lihat ya, ada dua jenis kursus ya, contohnya yaitu berbayar dan free version. Free version itu bisa login dan tidak login ya. Nah, ini saya buat public, jadi tidak login, di mana semua orang bisa mengakses ya. Start learning, nah masuk ke sini. Nah, nanti mereka bisa melihat videonya ya. Jadi misalnya kita buat materi, nah di sini materinya nanti bisa per bab ya. Nah, jadi kita susun bab satu apa aja materinya, lalu misalnya ada kuis, bab 2 lalu misalnya di sini materinya, dan ada kuis juga bisa ya. Nah, tapi kalau kuis ini hanya bisa diakses oleh mereka yang login ya. Oke ya, saya coba login. Ini yang free version ya. Kalau berbayar pasti memiliki akses ke kuis langsung ya. Kalau memang buat kuis. Nah, di sini ya kita bisa lihat. Ini karena sebelumnya saya sudah coba kuis ya. Jadi akan muncul seperti ini. Kalau tidak, nanti di bagian sini itu mengerjakan kuis ataupun soal ya. Nah, soalnya itu nanti ada 4 jenis yang bisa kita gunakan di versi gratis ya, toolsnya, yaitu tutorial MS versi gratis. Nanti ada jenisnya adalah, nanti saya jelaskan deh, nanti ya. Jadi ini adalah member area siswa. Siswa nanti bisa login seperti ini juga nih ya, kalau mengakses ya. Ini kalau mereka login ya, kalau login seperti ini. Ini yang dibuat public tadi ya. Yang dibuat public tadi warnanya saya buat putih. Nah, nanti seperti ini. Kemudian mereka juga bisa, ini kalau yang berbayar ataupun gratis tapi login bisa seperti ini ya. Mereka bisa conversation ataupun misalnya kalau kita buka Q&A itu nanti harusnya ada ya Q&A juga. Kalau nggak salah di mana ya Q&A? Kita coba cek ya teman-teman. Kalau nggak salah harus harus yang berbayar atau ya? Oh, untuk kursusnya harusnya sih ada ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah beli saya jelaskan ya untuk Q&A. Jadi itu untuk support langsung ke mentor ya. Misalnya mentornya itu nggak mau lewat WhatsApp gitu ya. Karena ada juga beberapa mentor yang mungkin sangat mengganggu kalau lewat WhatsApp ataupun kontak pribadi ya. Jadi semua mau lewat web itu bisa ya. Nah, oke, jadi ini ya tampilannya. Jadi saya jelaskan lagi teman-teman. Nah, ini adalah course-nya ya. Ini adalah detailnya, halamannya. Nah, ini untuk versi gratis. Kalau versi berbayar itu kalau tambahkan ke chart, di sini nanti bisa view chart ya. Nah, kita bisa check out. Kemudian nanti di sistem checkout-nya itu bisa kita integrasikan. Contohnya di sini saya integrasikan dengan Duitku ya. Nah, jadi teman-teman nanti integrasikan dengan payment gateway yang diinginkan. Atau nanti bisa minta bantuan saya untuk integrasinya ya. Dengan catatan teman-teman sudah daftar ke payment gateway-nya ya. Oke, nah ini bisa diintegrasikan ya. Oke, jadi itu untuk alur course-nya. Kita sekarang coba lihat lagi misalnya ke bagian detail dari course-nya ya. Nah, contohnya gini, misalnya kita akses yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini materinya. Nah, itu kayak gini. Jadi diarahkan ke dalam detailnya, ada nama produk, rating, ini adalah video pengantar ya atau video preview. Lalu di sini ada keterangannya, lalu apa aja yang akan dipelajari. Nah, di sini untuk course kontennya ya. Jadi si pembeli itu kira-kira mendapatkan gambaran nih, apa aja sih yang akan dipelajari ketika membeli materi ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini ada requirement, materi include, dan audience. Ini sih opsional aja ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk detailnya. Oke. Nah, saya akan bahas lagi untuk halaman lainnya. Nanti teman-teman cek aja ada di deskripsi video ya, link demonya. Nah, itu seperti ini untuk halaman home-nya.
Jadi cukup bagus ya teman-teman. Kemudian di sini ada halaman program, ini pakai Elementor aja editnya. Halaman program atau halaman promo ini. Nah, kayak ini cuman ya elemen desain biasa. Di bagian course ini untuk menampilkan kursus ya. Jadi kursus yang kita buat. Lalu event, beasiswa, testimoni, ini konten biasa aja pakai Elementor, teman-teman bisa ubah nanti. Kemudian ada ruang baca ini untuk blog ya atau untuk artikel. Nah, kalau diklik nanti akan mengarah ke dalam detail artikelnya seperti ini. Daftar ini, nah di sini ya. Ini kalau teman-teman memang ingin membuka sistem apa ya orang lain diizinkan mendaftar di web kita sebagai pengajar. Jadi nanti dengan sistem komisi ya atau bagi hasil itu juga bisa. Ini daftar siswa dan ini dashboard ya. Jadi ini siswa biasa kalau mau daftar langsung bisa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu demonya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari sisi admin. Nah, di sini ya teman-teman untuk manajemen course-nya itu ada di tutorial MS Course ya. Ini versi gratisnya. Kalau teman-teman mau beli versi premiumnya bisa, nanti ada sertifikat dan lainnya. Tapi teman-teman bisa konfigurasi sendiri ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita coba cek aja yang berbayar. Nah, ini kita edit aja. Nah, ini untuk learning management system ya, untuk bikin materi video, quiz gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan nama judul materinya, judul artikelnya, kemudian ada deskripsi, gambar, video ya. Lalu berbayar misalnya kita hubungkan ke produk. Nah, kemudian di sini Q&A ya. Nah, ini kalau memang diaktifkan ya. Jadi nanti Q&A di sini. Public course ini kalau memang kursusnya gratis ya. Jadi semua orang bisa akses. Nah, kemudian untuk kurikulum, nah ini adalah hal yang paling penting ya, adalah materinya. Di sini teman-teman kita bisa menambahkan nih materinya bab 1 apa aja. Nah, kita coba klik. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan judulnya, lalu video YouTube, durasi, jika ingin, lalu file, jika ingin diupload ya. Jika ingin ada file tambahan bisa di sini. Nah, sama teman-teman bisa buat sebanyak mungkin untuk babnya. Kemudian di bagian kuisnya di sini ya. Nah, ini contohnya ada kuis itu yang mana ya, teman-teman? Yang ini ya kalau nggak salah. Sebentar ya, saya coba cek. Saya agak lupa. Yang ada kuis itu ini nggak ada soalnya. Di versi gratis apa ya? Sebentar ya, saya coba cek. Di sini course. Ya, kita coba cek di kurikulum, teman-teman. Nah, ini ada kuis nih ya. Nah, di bagian kuis ini ada 4 jenis tipe kuis ya. Di mana kita coba add ya. Nah, di sini ada 4 ya. Di versi gratisnya ya. Kalau teman-teman pakai versi berbayar silahkan. Jadi ada true or false. Jadi benar atau salah. Lalu multiple choice. Ini untuk pilihan ganda. Atau mungkin multi pilihan ya jika diinginkan. Open ended ini untuk soal esai. Jadi dikoreksi manual ya. Lalu ada fill in the blanks. Ini melengkapi sebuah kalimat ya. Jadi misalnya kita coba lihat deh. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah soal untuk true benar atau salah. Jadi seperti ini. Nah, kita nanti bisa menambahkan poinnya ya. Jadi poin ini harus teman-teman hitung. Misalnya di awal itu ingin membuat berapa soal. Katakan 4 soal ya. Dengan nilai jika sempurna adalah 100, berarti masing-masingnya adalah 25 poinnya ya. Bisa seperti itu. Kemudian di sini tinggal dimasukkan aja soalnya, lalu pilihannya karena ini benar atau salah. Nah, teman-teman memberikan sebuah pernyataan, lalu kalau jawabannya benar ya pilih ini, false ya pilih false gitu ya. Nah, lalu ada question, ini adalah soal untuk multiple choice. Nah, ini poinnya sama. Nah, ini ABC ya, jadi pilihan ganda. Lalu di sini ada esai ya. Kemudian di sini ada sebuah kalimat melengkapi sebuah kalimat ya. Oke, nah nanti poinnya bisa diatur. Lalu di sini ada bagian settings yaitu untuk mengatur
nilai kelulusan ya. Jadi kelulusan itu berapa? Misalnya 75% ya, berarti ya mereka minimal harus dapat nilai 75 gitu. Berarti kalau dari 4 soal minimal menjawab 3 soal benar gitu ya. Baru nanti mereka bisa lolos, oke? Nah, itu untuk bagian kuis. Jadi kuisnya seperti itu aja ya, teman-teman, simpel ya. Mungkin cocok sih untuk web sekolah juga ya, tapi mungkin yang berbasis per kelas gitu ya dengan soal ganda gitu ya, atau ya jualan kursus lebih cocoknya ya, teman-teman. Oke, itu aja untuk previewnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja demonya di sini, atau kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti. Untuk link produknya itu di sini ya, teman-teman, ada di produk saya namanya template kit ruang guru, ruang belajar ya. Nah, ini teman-teman klik, harganya saat ini 189. Teman-teman bisa baca, bisa lihat demo, bisa hubungi WhatsApp saya. Nah, di sini ada add-on lainnya kalau teman-teman ingin ya. Oke, seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan kali ini. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan misalnya apakah bisa integrasi ke WhatsApp Gateway atau yang lainnya, silahkan hubungi saya ya teman-teman. Jadi menurut saya template kit ini siap digunakan ya. Oh ya, saya akan jelaskan mungkin untuk cara importnya ya teman-teman. Sekalian mungkin ya. Oke, untuk cara importnya, pastikan nanti teman-teman sudah download ya. Nah, kemudian install dulu, bisa install WordPress-nya ya. Di sini saya masuk ke dalam hosting yang saya miliki. Kemudian ke WordPress-nya ya, teman-teman silakan cari WordPress-nya dan install ya. Ini saya pakai direct admin, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita coba install aja. Saya akan install di eh, domain kelas tutor ya. Nah, setelah itu kita masukkan password. Oke, nah kalau teman-teman perlu bantuan nanti hubungi saya ya. Kalau misalnya nggak yakin atau bingung, nah tinggal diinstal ya. Jadi kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, di sini sudah berhasil diinstal. Nanti teman-teman tinggal login aja ke WordPress-nya ya. Nah, nanti silahkan di-upload plugin ya. Nanti saya sertakan plugin untuk importnya sebenarnya ya. Sebentar ya, saya coba masuk dulu ke WP adminnya. Yang lainnya eh saya close aja deh. Oh ya, hostingnya jangan dulu ya. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman ke add plugin ya. Lalu unggah aja plugin yang saya sertakan. Upload plugin di sini ya. Lalu tarik ke sini ya. Namanya Updraft Plus ya. Nah, nanti download aja. Karena saya belum menyiapkan, jadi saya download, saya install dari sini ya. Tapi teman-teman nanti wajib dari sini ya. Karena takutnya nggak kompatibel antara plugin yang terbaru dengan file yang saya sertakan ya. Kalau teman-teman install dari sini. Jadi wajib pakai yang saya sertakan ya. Teman-teman nanti upload di sini dan install gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, deactivate ya. Nah, kemudian ke bagian Updraft Plus di sini. Lalu bisa di-upload backup file. Nah, di sini cari aja filenya ya. Di sini filenya itu ada 5 ya. Nanti teman-teman tinggal tarik aja semua ke sini. Nah, proses uploadnya ditunggu sampai selesai semua ya. Nanti ada complete. Setelah complete semua nanti akan ada muncul file di sini ya. Oke, di sini statusnya sudah komplit ya. Nah, muncul semua seperti ini, tinggal di checklist, uh, lalu di restore ya. Oke, di sini di checklist semua, lalu next. Pastikan webnya ini adalah web kosong ya, atau kalau web lama itu datanya tidak akan dipakai lagi ya, karena semua plugin, lisensi dan lainnya itu akan tertimpa. Oke, tinggal restore. Nah, ini tinggal ditunggu aja sampai prosesnya selesai ya, untuk proses importnya. Sudah selesai, kita coba cek ya halaman depan webnya.
Apakah sesuai dengan demo? Ya, sudah sesuai ya. Nah, nanti teman-teman karena di sini saya menggunakan direct admin ya. Jadi saya akan ubah dulu sedikit settingan eh HT akses ya. Sebentar ya, teman-teman. Saya akan coba naikkan untuk limit memori karena defaultnya di sini. Tapi biasanya kalau teman-teman pakai cPanel itu setting aja ya. Atau tanya ke, tapi teman-teman coba aja dulu kalau misalnya error atau lambat itu ada kemungkinan memang dari uh, servernya ya. Mungkin teman-teman memorinya kurang dinaikkan gitu ya dan lainnya ya. Nah, di sini saya coba cek HT access. Oke ya, jadi memorinya buat ke 512 aja nanti teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak tahu, bisa hubungi provider hosting atau saya ya. Tapi dicek dulu aja kalau aksesnya lambat ya. Oke, saya akan coba ubah di domain saya ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, HT aksesnya ya. Nah, ini saya akan coba cek di bawah ya. Saya tambahkan aja. Ya, save. Nah, nanti untuk login, ya teman-teman tinggal login aja ya di sini. Masukkan /wp admin. Nanti silahkan login ya. Nanti mungkin saya sertakan untuk passwordnya atau teman-teman bisa hubungi atau bisa ubah langsung dari panel hostingnya. Caranya teman-teman ke file manager ya. Jadi di file manager itu diklik aja. Nah, cari folder domainnya. Contohnya kan di sini saya pakai ini ya. Nah, nanti cari aja di wp-config ya. Nah, ini databasenya belajar ruang belajar. Nah, jadi sorry, saya pakai ini teman-teman, sorry. Kelas tutor ya harusnya. Aduh, saya salah. Oke, sebentar ya, saya coba cek dulu. File manager, kelas tutor ya nama domainnya. Nah, ini ya. Oke. Di bagian HT access. Nah, di sini ya. Oke, saya naikkan dulu limitnya. Lalu save. Nah, kemudian cari di folder domainnya ya di sini atau folder domain teman-teman itu namanya wp-config. Nah, ini ya, belajar wp18 wp18 ya. Jadi di sini kembali cari php-admin ya. Nah, di sini untuk mengubah username dan passwordnya ya. Nah, oke, di php-admin. Nah, ini cari aja yang wp 18 ya. Nah, ini teman-teman tinggal ke wp underscore user ya, cari aja. Di sini biasanya cari ya wp username ini ya. Mungkin prefix tabelnya berbeda, tapi cari yang user ini ya. Nah, di sini yang paling awal klik edit. Nah, ini tinggal masukkan aja username-nya. Passwordnya teman-teman masukkan di sini ya. Lalu pilih MD5 di sini. Masukkan di sini passwordnya. Lalu setelah itu emailnya boleh diubah kalau mau diubah. Dan klik go di sini ya. Nah, lalu dicari juga di bagian WP option. Ya, setelah itu di bagian email. Nah, ini teman-teman klik edit. Nah, ini masukkan aja emailnya. Lalu klik go di sini. Nah, gitu ya. Saya tidak akan ubah. Jadi, saya akan langsung akses ya di sini. Untuk dashboardnya, untuk ke dashboard atau ke member area dari website kursus online-nya ya. Atau untuk LMS-nya. Nah, ini ya, kita sudah berhasil login. Nah, nanti untuk bagian mengubah course itu dari sini ya. Dari course dan seterusnya. Nah, itu tinggal ditambahkan dari sini ya. Mungkin ini saya akan diskusikan nanti dengan teman-teman ya. Atau mungkin saya tambahkan nanti secara bertahap untuk dokumentasinya ya. Atau teman-teman langsung coba aja nggak apa-apa di sini ya. Untuk mengedit halaman lainnya itu cukup mudah juga. Teman-teman tinggal akses halaman yang dituju, misalnya halaman utama dari webnya. Nah, di sini belum muncul ya. Ini karena cache browser saya. Jadi di page di sini ya. Itu teman-teman tinggal edit aja pakai Elementor ya di sini. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya. Jadi teman-teman
Nanti mungkin saya sertakan juga kalau teman-teman bingung ya cara editnya, ya mungkin dokumentasi-dokumentasi basic ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk website dari course online-nya untuk learning management systemnya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dapatkan file seperti ini ya. Jadi siap dipakai, tinggal diedit-edit aja gambarnya, lalu diedit untuk gambar di sini, course, menu, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak perlu buat desain dari nol. Tentunya lebih menghemat waktu ya. Oke teman-teman, sampai di sini silahkan dipelajari dulu videonya ya. Apabila tertarik, klik aja link di deskripsi video. Terima kasih teman-teman.